Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-sani wal arba'un min suwaril Quran, suratul Syura. Yang ke-42 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah yang bernama Asy-Syura. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah salasun wa khamsun, 53 ayat. Nah, kenapa surah ini dinamakan dengan surah Asy-Syura? Ma makna Asy-Syura? Nah, Asy-Syura itu adalah artinya musyawarah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Apa-apa yang diberikan kepada kamu daripada kekayaan, kemegahan dunia, famata'ul hayatid dunya, maka itu adalah kesenangan dalam dunia yang sangat sedikit, dan demikian itu hanya sementara. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa kekayaan, kemegahan, kesenangan yang ada di dalam dunia ini hanya merupakan kehidupan dunia yang sangat sedikit dibanding dengan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada sedikitnya ini dunia, beberapa hadis menyatakan sembahyang witir 1 rakaat nanti balasannya di akhirat lebih afdal, lebih mulia, lebih banyak daripada dunia dan isinya. Nah, ini hanya sembahyang witir 1 rakaat, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Dunia tidak bisa menyamai yang demikian itu. Jadi apa-apa yang di dalam dunia ini khalil, sangat sedikit, dan ada lagi 2 rakaat sunat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, demikian hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, "Wa ma 'indallahi khairu wa abqa." Dan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Pahala yang diberikan oleh Allah, ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan, itu jauh lebih baik dan lebih kekal daripada apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa yang baik dan kekal di sisi Allah itu akan dapat dimiliki oleh seseorang apabila dia mempunyai 9 sifat pada dirinya. Nah, bila mana 9 sifat ini ada pada diri kita, maka kita berhak mendapatkan wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Yang pertama adalah al-iman. Syaratnya adalah iman. Iman ini fondasi. Tanpa ada iman, semua ibadah yang kita lakukan itu akan sia-sia. Macam kita salat, kita berpuasa, itu semuanya dengan iman. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imana." Barang siapa puasa Ramadan imana, kerana beriman. Dan ada lagi wa man qama imana. Barang siapa yang bangun beribadah pada bulan Ramadan imana, kerana beriman. Nah, semua ibadah dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, tawakkal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakkal artinya percaya apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada inti tawakkal itu adalah meyakini, mempercayai ma qaddarullah laka fahuwa yasiru ilaik wa ma la falah. Apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau pasti akan sampai kepada engkau, dan yang tidak ditakdirkan Allah maka tidak akan sampai kepadamu. Nah, ini adalah salah satu modal untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun rezeki itu kalau sudah ditakdirkan untukku maka akan sampai kepadaku. Tapi kalau bukan, wa mala falah, maka dia tidak akan sampai kepadaku. Seperti apapun usaha yang kulakukan, kalau bukan ditakdirkan Allah maka tidak akan sampai kepadaku. Nah, senangnya hati kita, tidak perlu kita terlalu memikirkan, tergesa-gesa dalam urusan yang demikian itu, karena sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma qaddarallahu laka fahuwa yusiru ilaik wa ma la falah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azminu fit talaq." Baik-baiklah engkau, baik-baiklah kalian, elok-eloklah kamu mencari rezeki itu. Janganlah tergesa-gesa, jangan pula terburu-buru. Kenapa? Kalau itu punya engkau pasti akan sampai kepada engkau. Yang tidak engkau punya, walaupun engkau banyak berdoa, walaupun engkau banyak ibadah, maka tidak akan sampai kepada engkau. Nah, demikianlah kita bertawakal, berusaha ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi ijtinabul khaba'ir, menjauhi dosa-dosa besar macam membunuh, makan riba, berzina, memfitnah orang, menzalimi orang. Nah, bila mana dosa-dosa besar ini kita bersungguh-sungguh hendak menjauhinya, maka seluruh dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan terhapus secara sendiri, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita melakukan perbuatan amal saleh seperti sembahyang, membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat kepada baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan amal ibadah yang lain. Kemudian khazmul ghaiz, mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan marah. Kalau ada orang yang tidak bisa marah, itu manusia yang sangat aneh. Dipukul orang tidak marah, difitnah orang tidak marah, diganggu orang, dihina orang tidak marah. Nah, ini bukan manusia namanya. Karena marah adalah suatu sifat yang kita miliki dan wajib bagi kita untuk mengendalikannya. Mampu mengendalikan amarah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk, tidak pernah berkata yang kasar. Hanya terlihat di wajah beliau ada kemerah-merahan kalau beliau itu sedang marah. Nah, kenapa baginda Rasulullah itu marah? Karena bila mana dilanggar orang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi izabatullah, memperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seperti azan. Nah, ini merupakan adalah salah satu suara panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti kita mendengarkan muazin mengumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita pun sahuti azan tersebut, kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita pun berjalan menuju kepada masjid atau surau hendak melaksanakan solat berjamaah. Nah, ini namanya memperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Iqamus salah, mendirikan salat. Infaku rizqillah, menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah. Intisaru nafsi ila zulmih, membalas kezaliman orang dengan perkara yang bijaksana, yang baik, tidak melampaui batas. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dari suatu kejahatan apapun adalah kejahatan yang setimpal dan seimbang dengan kejahatan itu demi mencapai keadilan. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Tetapi barang siapa memaafkan pelaku dan perbuatan zalim yang dilakukannya itu dan berbuat baik kepadanya yang berbuat jahat itu, maka pahalanya ia akan diperolehinya dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dan Allah tidak melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang zalim. Dan yang terakhir adalah al-musyawarah fil umur, bermusyawarah. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang abadi dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an tadi, wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, ma 'indallahi khairu wa abqa. Maka hendaklah dia mempunyai 9 sifat yang sudah kita belajar sama-sama tadi. Termasuk di sini adalah al-musyawarah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istasyar wala khaba man istakhar. Tidaklah menyesal orang yang bermusyawarah dan tidaklah rugi orang yang melaksanakan salat istikharah. Dan mudah-mudahan insya-Allah di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan ini surah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilham, pemahaman, ilmu, pengetahuan tentang agama sehingga kita bisa memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wal afu minkum al hadis الله وصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله